Jelasin lah, dia pakai topi rimba warna hitam, kayak topi rimba ya gitu, dulu sebutnya topi rimba warna hitam, pakai kaos warna hijau kayak hijau abri gitu kan, bukan hijau tua gitu kayak hijau abri. Terus pakai celana gunung warna coklat tua gitu. Terus pegang senapan begini kan. Dia bingung kan, temen gue langsung diem kan. Soalnya gini Dan, belum lama berapa hari yang lalu ada warga sekitar situ, cuman di bawah ya, rumahnya agak di bawah. Itu berburu burung dulu ya. Berburu itu berempat, yang pulang 3 orang katanya, yang satu hilang. Barulah gue keingetan situ. Ciri-cirinya pasti yang kamu sebutin itu Dan. Karena kelihatan jelas di situ dia pakai baju kayak hitam kayak hitam abu-abu begitu ya, hitam abu-abu. Terus kayak pakai tusuk konde gitu kan, kayak di konde terus pakai tusuk konde. Nenek di bawah tongkat. Karena biarpun gue kondisi begini tapi dia di situ, tapi gue masih bisa ngelihat gitu. Tapi kalau kita gini nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Syairah. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Nah, di video kali ini gue lagi sama narasumber namanya Bang Jakun. Langsung aja nih kita sapa. Gimana Bang Jakun kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, nah Bang Jakun ini punya channel YouTube nih, namanya Kisah Pendakian Si Jakun. Boleh diceritain nih Bang, isinya apa aja? Isi dari channel itu ya, itu tentang pendakian gunung, cerita-cerita horor seputar pendakian. Tapi ada juga yang urban horornya, urban legendnya gitu. Tapi itu cuma gue doang cerita. Jadi cuma beberapa aja gitu. Oke, jadi campuran lah ya. Campuran. Oke. Nah, jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen, di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga diklik tanda loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap Dimensi Mistik upload video terbaru. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita petik ceritanya. Bisa langsung dimulai aja nih Bang Jakun ceritanya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama gue Denny Firman Sagunat alias Bang Jakun. Ini awal mulanya kenapa gue bisa solo hiking sebetulnya nggak sengaja. Karena waktu itu emang gak ada niatan gue buat solo hiking sih sebetulnya. Karena gue dadakan gue langsung bawa keril, gue pengen ngajak Bang Aresena nih. Gue ke rumah Bang Aresena di dekat kampus UP ya, di Gang Buku di Kerama. Dan pas gue ke situ, gue aja gak taunya dia lagi ada ujian atau apa gitu, jadi dia nggak bisa ikut. Dan dia tahu gelagat gue nih, dia tahu sifat gue ya, dia tahu ini gue. Kalau gue udah mau sesuatu itu emang harus dilakuin gitu. Jadi dia nahan gue dulu 3 hari di rumahnya. Gue disuruh nginep dulu di sini kan ya. Dan masih ada waktu itu almarhumah neneknya sama almarhumah tantenya ya. Gue ditahan di situ sama tantenya sama mbahnya juga ya, sama mbahnya juga gue ditahan. Pas 3 hari gue di situ udah nggak betah nih gue, karena memang kebiasaan gue dulu gitu. Kalau udah mau naik, maksudnya udah mau jalan nih, ya harus jalan gitu. Ya gue udah ngerasa nggak betah. Gue pamit bilang mau pulang. Gue bilang mau pulang sama Bang Aresena juga. Tapi Bang Aresena nggak percaya kalau gue bener-bener mau pulang gitu. Dia nggak percaya, dia tegasin lagi. Ya akhirnya gue ngaku gitu. Ya gue mau naik sendiri aja gue bilang gitu. Karena dulu sebetulnya kata-kata solo hiking itu belum populer waktu itu. Belum populer ya, kita bilangnya ya naik sendiri aja gitu. Gue mau naik sendiri aja. Terus ini yang gue ingat dari Kang Aresena ya. Dia sampai nangis waktu itu, nahan gue, tapi karena gue kekeh. Dia sampai nangis. Terus karena dia tahu juga mental gue seperti apa gitu, nyali gue seperti apa, dia tahu juga. Akhirnya dia ya ngirimin doa lah gitu kan. Ngiringin doa buat gue. Ya akhirnya gue jalan dari situ ke stasiun UP, dari stasiun UP langsung gue ke stasiun Bogor. Itu gue masih pakai keril, seingat gue nih ya, masih pakai keril yang masih ada rangkanya tuh, masih ada besinya. Mungkin zaman sekarang udah gak ada ya, udah gak ada. Zaman dulu masih ada keril seperti itu kan. Gue bawa keril itu, dan gue waktu itu masih
kalau nggak salah baru naik kelas 2 SM. Baru naik kelas 2 SM. Terus gue, oh ya sorry, sebelumnya seminggu yang lalu itu, gue baru naik ke situ juga. Yang ada ceritanya di Kang Resena juga. Dan gue pernah ceritain juga kisah itu ya di Jejak Backpacker ataupun di channel YouTube lain. Si cantik memancing kuntilanak. Itu benar-benar baru kejadian, seminggu kejadian itu gitu. Makanya Bang Resena itu sempat nangis, sampai nangis. Karena dia tahu mungkin penghuni itu ngincer gue gitu katanya. Karena bisa dibilang pelaku utamanya waktu itu ya gue gitu, pelaku utamanya. Makanya dia sampai sempat nangis karena baru kejadian itu gitu, Tapi gue tetap kekeh naik juga. Dan gue tuh berangkat siang. Gue sampai di pasar di Panas itu udah sekitar jam 3 sore ya. Dan dulu tuh gue nggak pernah dari pasar Cipanas tuh naik angkot ke base camp. Itu kita dulu hampir bilang nggak pernah sih. Bukannya hampir, tapi rata-rata kayaknya nggak pernah. Jadi jalan kaki tuh dari pasar Cipanas sampai ke Gunung Putri. Dan gue itu kan tahu jalur molosnya. Karena kan dulu kan naik sendiri itu nggak boleh. Jangan kan naik sendiri dulu. Naik berdua aja kalau nggak salah nggak boleh. Oh, ada larangannya. Ada larangannya. Jadi kalau kita lewat pos, pasti gue nggak bakal boleh kan. Jadi gue mau nggak mau harus lewat jalur molos, jalur ilegal lah gitu, jalur ilegal. Gue sampai di Putri dan gue punya temen di Gunung Putri itu sampai sekarang ya masih jadi sahabat gue ya, Kang Wawan. Karena gue sendirian, gue nggak mau dia tahu. Kalau dia tahu pasti gue dilarang kan, Jadi gue dari sebelum masuk ke jalur kita biasa molos itu kan, itu harus melewati rumah ini dulu. Jadi gue langsung melipir masuk ke kebun sayur warga. Jadi gue nggak lewatin jalan raya lagi kan, langsung lewat situ aja. Dan pas di rumah terakhir, dulu ada istilahnya ada rumah yang kita bilang itu rumah terakhir. Jadi dia paling ujung benar-benar sendirian, paling ujung dia bisa kita bilang itu rumah terakhir. Di situ pas maghrib dan kondisi gerimis. Jadi karena gerimis juga maghrib ya, jadi gue mutusin untuk berhenti dulu, gue istirahat di belakang rumah terakhir itu. Gue lagi duduk, terus gue makan roti, nggak tahunya pintu belakang itu kebuka. Pintu belakang kebuka, ada yang keluar ibu-ibu nih. Deh mau naik katanya. Iya bu. Sama siapa? Teman-temannya mana? Teman-temannya mana? Kan gue bingung jawabnya ya. Ada bu di belakang pertama nih, ada bu di belakang. Ayo masuk dulu gitu, sini masuk dulu, udah mau maghrib gitu. Iya bu, nanti saya nunggu gerimis. Tapi nggak lama dia masuk ke dalam, yang keluar lagi nih bapak-bapak nih, mungkin suaminya keluar lagi. Ayo dia masuk dulu, teman-temannya mana gitu. Ya akhirnya gue ngaku, nggak apa saya sendiri gitu. Hah, kamu sendiri kan? Sini dulu, masuk dulu. Ditarik lah gue masuk nih ke dalam rumahnya. Kamu beneran serius, kamu sendiri kan? Iya pak. Kalau mau naik, kalau kamu tetap mau naik katanya, jangan malam ini, besok pagi. Cuma dulu kan gue orangnya keras kepala ya, mungkin sampai sekarang gue orangnya keras kepala. Jadi kalau udah ini tetap kekeh nggak mau gitu kan. Akhirnya dinasihatin sama dia, tunggu dulu sebentar sini. Dia bilang saya mau ke masjid dulu. Dia ke masjid, pulang masjid tuh habis sisa dia pulang, terus ada anaknya atau gue lupa anaknya, namanya Aji. Pulang juga dari kerja itu, pulang dari mana atau kerja. Terus gue dikenalin. Dan waktu itu kan umur gue masih 16 tahun. Dan si Aji itu umur 19 tahun. Tapi udah duda dulu. Dulu di sana itu emang kan masih terkenal nikah muda ya, nikah muda. Dan akhirnya gue diajak main. Pokoknya gue malam itu nggak boleh jalan, harus nginep dulu situ. Ya terpaksa gue nginep di situ, Pas pagi subuh gue bangun, rencana gue tuh mau naik langsung nih. Kata bapak itu yang ternyata dia tuh imam masjid. Tadi dulu katanya, tunggu saya dulu, saya mau ke masjid dulu gitu. Terus selesai subuh, baru nanti
kamu boleh naik gitu. Ya udah gue tunggu ya, karena gue gak enak orang tua ya. Selesai sholat subuh sekitar jam 5:30 itu dia. 5:30 baru pulang. Terus ya dia ngambil termos air panas sama gelas 2 biji. Sama gelas 2 biji ditaruh di meja, terus dituang nih dua gelas. Ya yang gue pikir itu 1 gelas kan buat gue ya, 1 gelas buat dia gitu. Ini masih gue tiup-tiup nih. Gelas ini masih gue tiup karena panas kan. Masih gue tiup-tiup. Dan ternyata dia tuh cuma dia kayak baca-baca apa gitu kan. Terus tangan dicelup-celupin. Pas gue, karena gak bisa minum karena panas gitu kan. Ini aja nih katanya, ini aja deh, tukar katanya. Ditukar sama dia. Pas gue minum, yang air dari dia itu, rasanya sejuk. Udah gak panas. Itu gue sempat heran sebetulnya, herannya gini. Karena kan dia kan nuangnya bareng nih. Gak mungkin kalau dia udah adem duluan gitu kan. Tapi yang lucunya anehnya tuh, setelah gue minum tuh kok kayak ngerasa tenang banget. Kayak ngerasa gak ada pikiran negatif gitu kan. Gak ada pikiran negatif. Disuruh sarapan dulu, setelah selesai sarapan sekitar jam 7:30 sih kalau selalu, dia agak siang tuh. 7:30 baru gue diperbolehin buat naik. Akhirnya gue naik tuh sendiri jalan. Sepanjang perjalanan ini emang gue bener-bener gak ada pendaki lain sih. Dan sampailah gue di Kali Kecil. Dulu kan jalur Via Putri itu belum ada jembatan dulu di Kali Kecilnya itu. Kalau sekarang udah ada jembatan kan, jadi bisa ngelewat atasnya itu. Dulu tuh kita ngelewatin kalinya baru kita nggak jauh dari situ kan itu Tanah Merah. Tanah Merah itu kalau sekarang sih Tanah Merah jadi beda ya, maksudnya udah beda tuh, posisinya udah nggak dilewatin lagi. Jalur lama itu nggak dilewatin lagi, sekarang dilipin ke kiri. Dan Tanah Merah itu emang datar, dia datar terus langsung nanjak begini. Dan di atas itu ada kayak parit kecil. Parit kecil itu dulu tuh kadang ada airnya, kadang enggak. Kalau musim panas itu kering, kalau musim hujan itu airnya banyak. Jadi gue ngambil air kan di Kali Kecil nih. Di Kali Kecil ngambil air, terus jalan lagi lanjut sampai di Tanah Merah. Dan di Tanah Merah inilah yang kejadian si baby atau si cantik pemancing kuntilanak ini ya. Dia sampai kesurupan 3 kali, sampai bisa dibilang gue tuh kayak diincar sama penghuni situ gitu. Tapi rasanya waktu itu sih gue biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa aja gue lewatin, terus gue naik ke atas. Nah pas sampai di atas ini, itu gue denger suara-suara di belakang nih. Dengar suara-suara rame gitu kan, orang-orang ngobrol. Ya gue nengok, balik badan. Gue balik badan, nengok, liatin ke arah bawah. Ada suaranya tapi gak ada orangnya gitu. Terus gue nongkrong sambil dengerin gitu kan. Kok suara-suaranya kayak gue kenal. Ini bener-bener gue kenal dengan suaranya. Oh ini suaranya si Edos nih. Oh ini suaranya si Antos nih, Bang Aresena. Nah ini kayak suara gue gitu kan, ini kayak suara gue. Dan satu lagi ada suara cewek, ini suaranya si baby gitu. Wah gue flashback nih. Jadi gue tuh cuma ngerasa, gue tuh flashback gitu. Oh gue tuh flashback nih. Tapi jelas banget itu, gue denger suara itu jelas banget. Jelas banget. Sampai gue bisa ngenalin suaranya itu kan. Rame kayak lagi bercanda-bercanda gitu. Tapi karena gue nganggap itu flashback aja, biasa aja, gue dari jongkok gue bangun diri, gue lanjut lagi nih perjalanan. Sampai di rumah panggung atau pos pertama ya. Pos 1 itu kan sebelum pos 1 itu, sebelum gapura selamat datang itu, dulu gapuranya kan gak kelihatan karena ketutupan pohon-pohon merambat gitu kan, jadi ketutupan inilah pohon-pohonan, gak terawat kayak sekarang gitu. Gak jauh dari situ, kira-kira gak nyampe 50 meter lah situ lah, kira-kira 25 meteran. Sebelum nyampe di gapura itu, gue ketemu kayak pemburu itu warga sekitar. Kan gue juga dulu kalau naik kan sering ketemu dan biasanya orang sekitar itu kan ramah-ramah ya. Ramah-ramah. Sebelum kita negor, biasanya dia tuh negor duluan. Dan ini jarak deket, kira-kira cuma saat gue di sini jalan ini ini jalur dia tuh kayak di sini lah. Itu kayak di sini. Jarak deket, cuma ketutupan kayak semak-semak gitu kan. Jadi kelihatan kayak segini aja nih, kelihatan gini badannya, karena kan arahnya turun tuh. Terus gue tegur, Kang lagi berburu gitu. Diam aja nih, gak jawab. Gue sambil jalan mikir kan, kok tumben orang sini sombong banget gitu. Biasanya tanpa kita tegur pun dia negor duluan gitu. Terus jalan lagi, gue kira-kira berapa langkah, gue nengok lagi, masih ada. Terus gue tegur, Kang saya duluan ya gitu kan.
tetap dia diam, posisi dia tegak begini, ngebelakangin gue, tegak megang senapan itu kan, Arah mata. karah, ngebelakangin gue, di jalur nih, dia kayak, sorry tangan gue jadi, di jalur misalkan, dia tuh kayak ke arah belakang gitu, ngebelakangin gue, dan gue nggak ngeliat wajahnya, cuma ngeliat belakangnya doang. Gue tegur kedua kali, gak jawab juga. Kok tumben orang sini sombong banget? Oh mungkin dia takut kalau gue tuh volunteer. Dulu pikiran gue gitu ya. Oh mungkin dia takut kalau gue tuh volunteer karena gue sendirian. Sedangkan dulu, zaman dulu itu, tahun 90-an itu bisa dibilang jarang banget orang yang mau solo hiking. Jarang banget orang yang mau solo hiking. Dan bisa dibilang orang yang solo hiking waktu tahun-tahun segitu ya, bisa dibilang orang gila. Karena memang kita naik sendiri pun biasanya kita ya sendirian aja di gunung. Rombongan kita biasanya ya kadang-kadang ketemu rombongan lain, kadang-kadang enggak gitu. Karena masih jarang pendakian dulu ya. Dan kondisi hutan gunung itu vegetasi masih lebat. Jadi masih banyak. Ya, kalau sekarang terakhir gue naik ke situ aja, kita masih bisa ngeliat langit. Dari pos 1 tuh langit tuh masih terbuka gitu. Dulu itu kita ngelewatin pos 1 sedikit aja, udah gak kelihatan tuh langit. Karena udah ketutupan rimbunnya pohon gitu. Masih vegetasinya masih lebat banget. Dan kedua kali gue tegur nih ya, sorry ya, kita mundur lagi. Kedua kali gue tegur dia nggak jawab lagi, ya udah gue jalan aja. Tapi gue masih penasaran gue. Gue nengok lagi ke belakang, udah nggak ada. Dia udah nggak ada, dan gue pikir, oh dia kabur kali, karena takut gue volunteer gitu. Dulu kan kita bilang polisi hutan itu volunteer ya. Mungkin dia takut gue tuh polisi hutan gitu. Jadi nggak ada pikiran negatif Dia tuh nggak ada pikiran apa-apa. Sampai yang gue ketemu suara-suara gue sendiri gitu kan, suara teman-teman gue, nggak ada kepikiran negatif sama sekali. Pikiran gue justru ya itu cuman flashback aja gitu. Terus yang gue ketemu pemuda itu ya gue pikir dia takut karena kalau gue tuh volunteer. Ya udah gue jalan lagi biasa. Kira-kira 15 menit dari situ kan ketemu pos 1. Nggak nyampe 15 menit tadi. Kira-kira 10 menitan lah. Ketemu pos 1, dan di pos 1 ini dulu masih rumah panggung yang dari kayu dan terkenal paling angker gitu. Dulu di pos 1 Gunung Gede Via Putri itu bisa dibilang tempat paling angker itu ya di pos 1 itu, di rumah panggung itu. Karena bisa dibilang pos 1 rumah panggung gitu ya, itu tempat penginapan mayat dulu itu. Jadi misalkan ada evakuasi jenazah, yang kecelakaan ya, kalau kemalaman ditaruh dulu di situ, baru turun, terus paginya baru ngambil lagi di situ. Makanya dulu gue tuh nggak pernah mau istirahat lama-lama di situ. Dan pernah juga ngalamin kejadian yang gue ngelihat di situ karena malam melihat kayak kuntilanak tapi dia ngerayap di tembok begini kayak itu, terus ada yang ngerayap dan mukanya sangat menyeramkan menurut gue ya. Karena gue biasanya kuntilanak yang biasa umum gue temuin gitu, itu mukanya kan wajahnya nggak begitu kelihatan karena dia biasanya ya duduk begini, jadi nggak kelihatan benar-benar wajahnya tuh, kadang dari samping gitu kan. Dan ini karena biarpun gelap tapi karena dekat jaraknya, jadi kelihatan jelas banget wajahnya itu. Itu gue, tapi karena gue capek, gue jadi duduk di situ. Ya karena gue pikir kan itu kan siang, pagi lah, sekitar jam 8:30 waktu itu, atau jam 8, jam 9 berarti. Gue duduk di terasnya itu, teras rumah panggung itu. Gue lagi duduk, terus gue bikin gula merah, kasih air, kasih esajos, atau biasa gula asem, buat stamina sih, sebetulnya buat stamina, biar kita segar terus gitu. Nah, belum gue aduk nih, tiba-tiba kayak di belakang gue nih kayak ada orang ngoceh. Dan pas gue, sorry ya, kalau kita ngeliat begini mungkin nggak ada, dia nggak kelihatan. Tapi kalau kita begini, dia tuh di situ kayak ada orang sebelah kanan gue, kayak ada orang gitu. Dan itu suara nenek-nenek, kayak orang marah-marah, pakai bahasa Sunda, tapi Sundanya itu sudah bisa dibilang Sunda kuno gitu, sudah zaman dulu, Sunda kuno banget, yang gue nggak ngerti gitu.
Biarpun gue bukan orang Sunda, tapi kan biasa karena gue sering main di tanah Sunda gitu. Sering dengar orang ngomong Sunda, biasanya gue paham lah, biasa gue tahu gitu kan dia ngomong apa, tapi gue bisa ngomongnya. Kali ini dia ngomong itu gue nggak tahu dia apa dia ngomong. Kok bahasa Sundanya kayak lain banget gitu. Dia ngoceh-ngoceh kayak orang marah-marah. Dan barulah gue keingetan di situ. Oh, karena kelihatan jelas di situ dia pakai baju kayak hitam kayak hitam abu-abu begitu ya, hitam abu-abu. Terus kayak pakai tusuk konde gitu kan, kayak di konde terus pakai tusuk konde. Nenek di bawah tongkat. Karena biarpun gue kondisi begini tapi dia di situ, tapi gue masih bisa ngelihat gitu. Tapi kalau kita gini nggak ada. Dan di situ gue baru ingat, oh ini nenek yang ngerasukin si baby waktu itu. Dia marah-marah waktu itu kan, dia marah-marah. Dia masuk ke situ dan si baby ditemuin dalam mimpinya gitu kan, dalam mimpinya ditemuin nenek pakai baju hitam, pakai tusuk konde kan. Oh ini berarti orangnya. Gue tuh udah paham. Waktu itu udah paham kalau ini bukan lagi hal yang normal, hal yang wajar gitu kan. Gue udah paham ini bukan sesuatu yang normal. Tapi anehnya gue tuh gak ada rasa takut ketika itu. Terus gue duduk, tiba-tiba di depan kayak ada hitam gitu, kayak hitam lewat gitu kan. Dulu kan jalannya cuma setapak, hutan tuh langsung lebat. Warna lebat, baru di sebelah kiri berarti ya, sebelah kiri jalur itu rumah panggungnya. Jadi jelas lah gue ngeliat hitam itu lebat. Bayangan. Tapi bayangan itu kayak nabrak pohon gitu. Dan gue pikir waktu itu ya itu lutung gitu kan. Lutung nih. Udah biasa aja gue. Terus gue tiduran, rebahan gitu. Kan ini kan rumah panggung, jadi kaki gue ngegantung di bawah. Gue rebahan gini. Dari arah dalam, tiba-tiba kayak ada suara buk. Kayak ada yang mukul-mukul. Itu kan kayu ya, rumah kayu. Kan kedengeran jelas. Gue diemin aja, iseng doang kali ini. Dan anehnya, kayak lagi yang gue bilang aneh itu, gue tuh gak ada rasa takut. Waktu itu ya, gak ada rasa takut. Jadi gue cuek aja, biasa aja gitu. Nah, ada suara guduk-guduk, gue diem. Gak tau, tiba-tiba dari atas nih, dari atap. Kenceng banget suaranya, buak gitu kan, buak. Kayak kayak orang marah-marah gimana sih. Kayak di buak. Otomatis kan gue langsung bangun kan. Baru tuh, dari sebelah kanan gue lagi, kanan dalam. Suara nenek itu lagi kan, sambil kayak orang marah-marah, tapi gue nggak ngerti bahasanya. Udah, gue biasa aja gitu. Gue cuman ngambil air sebotol yang kecil itu ya, 500 ml. Gue kocok-kocok yang tadi gula merah sama etajos itu gue kocok-kocok. Gue tahu dia ngocok-ngocok, gue diemin aja gitu. Kocok-kocok, gue minum seguk, gue tutup, gue langsung jalan lagi. Tapi gue kayak orang masa bodo amat gitu. Padahal sih sebetulnya gue deg-degan juga. Tapi merinding ya, oke merinding. Tapi gue tuh yang anehnya tuh gue tuh nggak ngerasa takut waktu itu ya, nggak ngerasa takut. Jadi cuek aja lah gue, jalan aja. Terus perjalanan sampai sekitar setelah melewati Simpang Maleber, dikit lagi Alun Timur. Dulu ada jalan datar yang agak nikung dikit gitu kan. Itu dekat lagi, udah deket dari Alun Timur kan, udah berjalan tuh kira-kira 5 menitan lah, atau nggak nyampe kali. Itu di jalannya udah datar. Itu gue dengar suara orang nih, rame banget. Suara orang tuh rame banget. Ada suara cewek juga, kayak orang ngobrol-ngobrol gitu kan, ngobrol terus ketawa-tawa dari arah Alun Timur ini. Kan gue senang ya, maksudnya senang. Karena dulu itu kalau kita ngedaki sendiri, itu jackpot kalau kita ketemu orang. Biasanya kalau kita ngedaki itu emang jarang banget ketemu orang gitu. Wah ada orang nih berarti. Gue gak sendiri kan gitu. Gue gak sendiri kan, ada orang nih berarti. Udah gue nyalain rokok, gue cepet-cepet tuh jalan tuh. Sampai di Alun Timur, dulu Alun Timur itu ada shelter. Ada shelter payung gitu. Masih ada. Di situ gak ada orang. Kan gue bingung gitu kan. Kok gak ada orang ya? Oh dia udah jalan nih. Kalau barat gitu kan. Udah gue jalan lagi. Sampai tengah-tengah gue gak ngeliat orang. Tengah-tengah Surya Kencana ya. Gue gak ngeliat orang di depan gue. Gue setengah lari tuh. Setengah lari nyampe di Alun Barat. Itu benar-benar gak ada orang. Gak ada orang, gue duduk. Lemes, capek karena gue setengah lari. Gue duduk sambil makan roti. Sambil senderan di peril gitu kan. Gue makan roti.
kira-kira setengah jam, gue ngerokok kira-kira setengah jam, ada tuh kedengaran suara orang nih di puncak, arah puncak. Gue teriakin kan, coy, nggak ada yang jawab. Tapi gue yakin nih orang nih, ini pasti orang nih beneran nih. Oh berarti yang tadi tuh udah naik ke puncak. Pikiran gue gitu doang. Oh berarti yang tadi gue dengar suara tuh rame itu, ini orang udah pada naik ke puncak. Gila cepet banget gitu. Gue cuma mikir gitu, gila ini orang cepet banget. Udah pro banget nih gitu kan. Pikirnya cuma gitu doang. Dia cuman setengah jam udah nyampe puncak gitu kan, dari kayaknya cepet banget lah gue. Udah akhirnya gue buru-buru lanjut perjalanan gue sampai puncak. Pas sampai puncak, bener gue ngeliat orang banyak di sebelah kiri, berarti di arah puncak bayangan. Ada puncak bayangan. Gue masih sendirian nih di puncaknya. Terus ada rombongan datang lewat gitu kan. Gue tegur nih pertama, rombongan nih dari mana? Kagak ada yang jawab. Rombongannya dari arah atas. Ya dari arah atas ya. Udah lewat, dan yang terakhir itu ada 3 orang. Dan bisa dibilang itu udah mungkin itu leadernya atau orang yang udah biasa naik gunung ya. Jadi dia lewat, gue dimalas negor kan, karena gue tadi negor gak dijawab. Atau dia negor, bro, gue nyampe puncak. Oh iya bro, sampai nyampe puncak. Rombongan ya gue nanya, dari mana? Jadi dibilang dia dari kampus, salah satu kampus di Kalimalang, Jakarta Timur ya. Dia ngomong gitu. Oh ya, terus dia ngeliat ke kiri kanan kan, gak ada orang lagi kan. Lu masih apa kan ya? Teman-teman lu mana kan? Enggak, gue sendirian bro. Canda lu katanya. Tapi dia masih penasaran, masih nengok kiri kanan. Lu serius sendiri kan? Emang ada orang lagi gitu? Emang ada orang lagi? Gak ada. Oh tadi bro, gue mau nanya, gue bilang gitu. Gue tadi naik dari mana? Gue naik dari Cibodas katanya. Dari Cibodas? Lu baru nyampe puncak ya? Iya gue baru nyampe puncak. Ini sekarang gue mau turun katanya. Turun lewat mana? Putri katanya. Dia turun lewat Putri, berarti lintas ya. Dia lintas, naik Cibodas, turun Putri. Di situ baru gue kepikiran nih. Kalau dia naik dari Cibodas, berarti puncak bayangan dulu. Puncak bayangan, puncak. Kalau dia turun ke Surya Kencana. Kenapa gue bisa dengar suara di Alun Timur gitu? Berarti bukan dia kan? Yang tadi gue pikiran itu orang yang gue dengar itu dia udah naik puncak gitu. Ternyata dia dari arah Cibodas gitu. Diem tuh gue tuh, akhirnya dia cabut. Oh bro, gue duluan ya. Mereka turun, gue sendirian di puncak nih. Ada kira-kira setengah jam itu gue sempat masak mie dulu. Gue makan sambil kepikiran. Berarti yang gue dengar ini suara siapa gitu. Suara siapa? Dia naik dari Cibodas. Baru nyampe puncak bayangan. Baru ke arah puncak. Terus dia turun. Langsung turun. Berarti yang gue dengar suara siapa? Itu doang yang gue pikir nih. Oh, udah gak bener nih. Udah mulai, angin juga udah mulai kencang kan waktu itu. Udah mulai agak kencang. Itu di sekitar jam 1:30 siang waktu itu. Gue makan mie, cuma setengah jam gue di puncak itu. Akhirnya gue udah turun dah. Udah gak ada orang lagi, dan gue udah ngerasa, feel gue udah ngerasa gak enak gitu. Akhirnya gue turun. Di tengah perjalanan katanya gue masih ketemu sama rombongan itu. Oh ternyata karena dia bawa cewek jadinya jalannya agak lambat. Ya udah gue susul sampai gue ke depan, gak taunya yang 3 orang yang tadi negor gue ini dia udah di depan kan. Udah gue barengin terus gue ajak ngobrol. Lu ngecamp lagi gak? Lu ngecamp gak di Alun Barat? Gue tanya gitu. Enggak bro, gue udah ngecamp di Kandang Badak nih. Ini gue mau langsung lintas, mau langsung turun. Lah emang lu mau ngecamp? Ya kalau lu ngecamp, gue ngecamp. Gue sendirian soalnya. Lu serius sendirian? Dia sampai masih penasaran. Lu serius sendirian? Dia pikir teman-teman gue tuh di Alun Barat gitu kan. Sampai ke Alun Barat, dia tinggal lagi, bener gak ada tenda sama sekali di situ. Gak ada orang. Gila lu katanya, lu bener-bener sendiri katanya. Iya gue bilang. Lu kuliah di mana gitu? Dulu gue SM kan agak-agak gondrong ya. Agak gondrong seleher gini. Lu kuliah di mana? Masih SM bro. Kelas 2 gue bilang. Kagak ada yang percaya kan? Gila lu katanya, anak-anak SM kelas 2. Udah berani-beraninya lu naik sendiri kan? Menyinggir doang kan, karena ya gue jujur aja. Gue pertama kali naik itu tahun 94. Jadi udah setahun lah gue udah terbiasa dengan pendakian gunung gitu. Ya gue cuma nyinggir doang. Lu serius nih gak mau ngecamp? Enggak katanya, gue mau langsung turun. Ya udah kayak gue barengin dia turun nih. Karena gue jadi ngeri juga, jadi takut juga kan. Gue jadi takut juga. Tadi gue dengar suara yang yang gak semestinya gitu. Akhirnya gue turun. Sampai gue di bawah itu gue sebelum maghrib. Kira-kira jam 6 kurang ya. Jam 6 kurang.
Itu gue pakai kupluk, gue pakai sweater, gue pakai kupluk, gue ngumpet nih, biar nggak ketahuan temen gue. Keluarga temen gue kan rumahnya di pinggir jalan nih. Pas gue lagi duduk begini sambil nunggu angkot kan, karena gue pikir gue pulangnya naik angkot, karena gue TikTok capek ya. Gak taunya ada yang lewat, Denny katanya. Waduh ketahuan gue, waduh ketahuan nih. Gak tau tetehnya temen gue, kamu habis naik gunung katanya, kok nggak mampir ke rumah? Enggak teh, gue bilangnya, baru turun gitu. Sama siapa, teman-temannya mana? Bang Anto mana katanya? Anto itu Kang Resena ya. Anto mana? Enggak teh, saya sendiri. Hah, kamu sendiri? Tarik langsung, sini ke rumah dulu katanya. Gue ditarik masuk ke rumahnya, ada temen gue juga itu, ada orang tuanya temen gue, almarhum bapaknya temen gue, ada mamangnya temen gue juga. Gue habis diceramain tuh mas keluarga. Kamu beneran naik gunung sendiri katanya. Orang sini aja nggak berani naik gunung sendiri, apa ke gunung sendirian. Waktu itu ya nggak kayak sekarang ya. Waktu itu emang tabu buat warga sekitar sendiri pun juga itu masuk ke hutan itu sendirian, masih tabu banget. Sampai gue dibilang gitu kan, orang sini aja nggak berani ke hutan sendirian gitu. Kamu nekat-nekatnya katanya. Buktinya nggak apa-apa kan gitu, buktinya nggak apa-apa. Terus gue kepikiran sama yang pemburu ini kan, apaan orang sini nggak ada yang ke hutan sendirian. Pas waktu naik ketemu sama pemburu gitu kan, nggak mungkin. Temen gue ngebantah nih, si Kang Wawan nih, nggak mungkin dia kan, orang sini nggak ada ke gunung sendirian, paling nggak bertiga berempat. Yang lagi yang mikir kan, enggak beneran kok ketemu pemburu sendirian. Tapi gue tegur kan, dia kagak jawab, sombong banget orangnya. Temen gue langsung diem kan, mikir kan, nggak mungkin kan, temen gue nggak mungkin. Terus dia baru nih ditanya ciri-cirinya gimana orangnya, gue jelasin lah, dia pakai topi rimba warna hitam, kayak topi rimba ya gitu, dulu sebutnya topi rimba warna hitam, pakai kaos warna hijau kayak hijau abri gitu kan, hijau tua gitu kayak hijau abri. Terus pakai celana gunung warna coklat tua gitu. Terus megang senapan gini kan. Dia bingung kan, temen gue langsung diem kan. Soalnya gini Dan, belum lama berapa hari yang lalu ada warga sekitar situ, cuman di bawah ya, banyak agak di bawah. Itu berburu burung dulu ya. Berburu itu berempat, yang pulang 3 orang katanya, yang satu hilang. Ciri-cirinya apa yang kamu sebutin itu Den katanya. Nggak percaya kan, bener itu orang kelihatan, itu orang kok, cuma dia nggak bergerak, terus sombong gitu orang yang nggak mau jawab. Nggak mungkin Den, orang sini mau dari atas sampai bawah, kalau ditegur pasti nyaut. Nggak mau, gue nggak percaya, gue biasa ya, kebetulan aja kali gitu, kebetulan aja doang kali ya. Udah gue diemin aja. Gue sampai turun lah, gue pulang. Gue nginep dulu tuh, paginya gue pulang. Dan gue ingat waktu itu ya, gue pulang itu dibawain sayuran, karena itu kan petani sayur ya. Sayur itu setengah kiri, dan itu berat ya. Gue sampai ngangkat ini Kelly itu sampai ke bawah ke belakang. Cuma karena itu pemberian temen ya, pemberian orang, gue nggak enak mau buang kan. Biarpun berat ya udah gue bawain aja, gue bawa aja sampai rumah. Dan gue ya biasa-biasa aja di rumah juga biasa aja. Berapa bulan kemudian nih, gue naik lagi ke Gunung Gede. Waktu itu bawa teman-teman gue naik ke situ, mampir ke tempat teman gue Kang Wawan ya. Sampai di situ temen gue ngomong langsung ke Kang Wawan ini, Den, orangnya udah ketemu katanya. Orang apaan? Itu orang yang kamu lihat udah ketemu katanya. Yang mana? Itu yang pemburu yang kamu lihat itu katanya. Itu udah ketemu. Kan gue bingung ya, maksudnya ketemu apa? Maksudnya ketemu apaan? Ketemu apa? Iya udah ketemu mayatnya katanya. Kaget kan gue. Kan dia kan sebelumnya kan, sorry, gue kelewatan mungkin ya. Sebelum itu dia nanya, gue ngeliatnya di mana gitu kan. Gue bilang nggak jauh dari pos 1 gitu, nggak jauh dari pos 1, dari pintu rimba. Jadi abis dari situ kan dia ngasih informasi ke warga, dilakukan pencarian gitu kan, dan akhirnya ketemu betul. Ketemunya pas minggu dia hilang. Berarti dari berapa hari gue pulang gitu kan, 2 hari gue pulang itu udah ketemu mayatnya. Gitu katanya kan. Gue kaget, gue bingung. Jadi yang gue lihat itu siapa katanya. Gue kaget bingung ya. Jadi yang gue lihat itu siapa? Ya itu yang kamu lihat itu mungkin dia ngasih unjuk jasadnya ada di mana. Karena orang sini nggak mungkin ditegur nggak dijawab, dan nggak mungkin ke gunung itu sendirian. Gue langsung langsung maksudnya merinding itu. Lah, berarti yang gue temuin itu, yang gue lihat itu nyata banget benar-benar berbentuk manusia gitu.
Berarti jasad itu ditemuin di dekat, jadi kan arahnya kan kayak jurang begitu ya, agak turun gitu. Jadi di sekitar situ dicari, nggak jauh dari situ, kita kira 100 meteran, nggak nyampe 100 meteran, itu sekitar 60 meter 70 meter dari situ, itu ketemu jasad di bawah. Di tempat Bang Jakun ngeliat? Iya, jadi gue ngeliatnya di jalur kan dia di atas, jadi turun lagi ke bawah tuh, nah itu di situ dia ketemu. Jadi dia kayak ngasih unjuk gitu ya. Gue sempat gimana ya waktu itu ya, sempat ngerasa bukan kapok sih, cuman sempat ngerasa wah gila ini gue bisa ketemu orang yang udah nggak ada gitu. Itu kan dulu kan sebelum kejadian si Misrek itu ya di Simpang Maliber. Ya akhirnya ya gue sempat ya cuma shock doang, biasa ya gue naik ya gue biasa aja lagi. Terus selama itu gue nggak pernah juga dimimpiin, nggak pernah apa gitu kan. Cuman gue kayaknya inget gue tuh kayak pernah ketemu gitu, kayak pernah ketemu pemburu itu, kayak kenal gitu, maksudnya kayak kenal, entah di mana gue nggak tahu, entah dalam mimpi gue apa entah waktu pendakian gunung gitu. Cuman gue kayak ngerasa familiar aja gitu, kayak ngerasa familiar doang. Ya cuma gitu. Oke, makasih nih Bang Jakun udah ceritain pengalamannya di Dimensi Mistik tentang solo hikingnya di Gunung Gede tahun 95. Oke, sebelum gue akhiri video ini, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa mampir ke channel YouTube-nya Bang Jakun, Kisah Pendakian Si Jakun, di subscribe, di like, di komen, di share ke semua sosial media yang kalian punya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Nah, buat kalian yang punya pengalaman horor atau mau jadi narasumber langsung, kalian bisa DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email yang ada di deskripsi. Terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Gue Syairah, Dimensi Mistik, pamit undur diri.